Dewa Siwa anugerahkan senjata mematikan pada Arjuna karena Dewa Siwa merasa senang dengan pertapaan Arjuna untuk berdoa padanya. Lalu bagaimana Dewa Siwa menguji Arjuna sebelum memberikan senjata ini? Dalam kitab Mahabharata diceritakan pertarungan antara Dewa Siwa dan juga Arjuna. Di video kali ini akan saya jelaskan semua kisahnya secara detail. Silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Hindu Story Indonesia. Di dalam Mahabharata diceritakan Duryodhana putra dari Drestarstra berhasil menguasai semua harta Pandawa saat permainan dadu yang dibantu oleh pamannya Sangkuni. Kekalahan Pandawa dalam permainan dadu membuat mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam hutan. Ketika mereka berada di hutan, Resi Vyasa datang mengunjungi Pandawa. Resi Vyasa memberitahu mereka bahwa jika ingin menang dalam pertempuran, kalian harus punya senjata handalan yang mematikan. Setelah itu, Resi Vyasa menyuruh mereka untuk berdoa atau melakukan pertapaan kepada Dewa Siwa. Tetapi Resi Vyasa hanya memilih salah satu dari kelima Pandawa untuk melakukan pertapaan ini. Ia lalu memilih Arjuna karena ia merasa Arjuna yang paling cocok di antara para Pandawa. Oleh karena itu, Resi Vyasa mengajari Arjuna mantra khusus. Kemudian dia meminta Arjuna untuk pergi ke Gunung Indrakila dan melakukan pertapaan pada Dewa Siwa di sana. Gunung Indrakila ini berada di tepi sungai Bhagirathi. Setelah itu Arjuna pun pergi ke Gunung Indrakila. Sesampainya di sana, Arjuna membuat lingga. Lingga adalah patung Dewa Siwa. Ia membuatnya dari tanah liat dan mulai berdoa kepada Dewa Siwa. Di sisi lain, berita tentang pertapaan yang dilakukan Arjuna ini sudah menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke para Kurawa. Dalam pertapaan ini, Arjuna berdiri dengan satu kaki di atas panah-panah yang menancap di tanah, dan terus melantunkan mantra yang telah diajarkan Resi Vyasa kepadanya. Dewa Siwa terkesan karena pertapaan yang dilakukan oleh Arjuna. Oleh karenanya, ia pun turun dan menemui Arjuna yang sedang bertapa. Dewa Siwa lalu menciptakan babi hutan untuk menguji Arjuna. Babi hutan itu pun mengamuk dan bisa mencelakakan orang-orang di sana. Oleh karena itu, semua orang meminta bantuan Arjuna untuk menyelamatkan mereka dari babi hutan itu. Arjuna yang sedang bertapa dan masih menutup matanya dan berdiri dengan satu kaki mendengar permintaan tolong mereka. Ia pun memutuskan untuk memperhatikan tapasyanya dan menolong mereka. Arjuna lalu berpikir babi hutan ganas ini mungkin datang untuk mengalihkan perhatiannya dari tapasyanya. Atau itu mungkin kerabat dari beberapa iblis yang telah dia bunuh dan karena itu mungkin ingin dia terluka. Memikirkan hal ini, Arjuna mengambil busur dan anak panahnya dan melepaskan anak panahnya ke babi hutan itu. Sementara itu, Dewa Siwa telah memutuskan untuk menguji Arjuna, dan dia juga telah tiba di tempat dengan mengambil wujud sebagai seorang pemburu. Secara bersamaan, Dewa Siwa dan Arjuna menembakkan panah ke babi hutan itu. Anak panah Dewa Siwa mengenai babi hutan di bagian belakangnya, dan panah Arjuna mengenai babi hutan di bagian mulutnya. Babi hutan itu pun jatuh dan mati. Arjuna merasa bingung kenapa ada dua panah yang membunuh babi hutan itu, padahal dia hanya menembakkan satu anak panahnya. Ia lalu melihat pemburu di sana. Perselisihan ini dimulai antara Arjuna dan juga pemburu tentang siapa yang telah membunuh babi hutan itu. Masing-masing mengaku diri sendiri yang membunuh babi hutan itu. Mereka pun mulai bertengkar. Pemburu itu lalu murka dan mengatakan bahwa akulah yang pertama memanah babi hutan itu. Arjuna tidak ingin bertengkar, dia pun lalu mengalah dan pergi dari sana. Tetapi pemburu itu menantang Arjuna untuk bertarung. Pemburu itu berkata, "Wahai Pertapa, jika engkau merasa hebat, ayo lawan aku dan bertarunglah denganku." Arjuna pun lalu menerima tantangannya dan pertarungan sengit terjadi antara Dewa Siwa dan juga Arjuna. Mereka saling menembakkan panah satu sama lain.
Serangan panah dari pemburu itu selalu mengalahkan panah dari Arjuna. Setelah itu mereka pun bergulat satu sama lain, tetapi Arjuna masih tidak bisa menahan pemburu itu. Sang pemburu lalu mengambil pedang dan melemparnya pada Arjuna. Mereka lalu saling adu pedang. Dalam adu pedang ini Arjuna juga mengalami kekalahan. Dan akhirnya Arjuna mengambil busurnya dan menggunakan senjata yang diberikan Krishna dan menembakkannya pada pemburu itu. Tetapi senjata Krishna itu malah menuju ke kaki pemburu itu seperti seseorang yang meminta berkat. Setelah melihat hal ini, Arjuna merasa bingung kenapa panah Krishna tidak berfungsi dan seolah-olah panah itu meminta berkat pada pemburu itu. Setelah beberapa lama berpikir, Arjuna lalu sadar yang ia lawan ternyata Dewa Siwa yang tak terkalahkan. Arjuna langsung membungkuk di kaki pemburu itu. Dewa Siwa pun kemudian menunjukkan wujud aslinya pada Arjuna. Arjuna merasa malu karena dia bertengkar dengan orang yang dia doakan selama ini. Arjuna berkata, "Mohon maafkan aku Mahadewa, aku tidak bisa mengenalimu." Dewa Siwa lalu berkata, "Saya lakukan ini untuk menguji Anda, dan saya merasa senang dengan tapasya yang Anda lakukan. Sekarang katakanlah padaku, anugerah apa yang Anda inginkan?" Arjuna menginginkan anugerah agar dia bisa mendapatkan kemuliaan di bumi. Dia pun berkata, "Oh Tuanku, jika kamu senang denganku, maka aku dengan rendah hati meminta agar kamu memberikan kepadaku senjata pribadi kamu yang tak terkalahkan yang dikenal sebagai Pasupatastra. Anda menghancurkan alam semesta dengan senjata ini pada akhir penciptaan. Dan dengan itu saya dapat menang atas raksasa, danawa dan gandarwas, naga hantu dan juga roh. Itu akan membuatku memenangkan pertarungan untuk menegakkan kebenaran ini. Karena dalam peperangan ini, saya akan bertarung melawan pejuang-pejuang hebat di pihak musuhku, seperti Bhisma, Drona, dan juga Karna." Dewa Siwa lalu menjawab, "Wahai putra Kunti, aku akan memberimu senjata ini. Anda mampu memegang, melempar, dan menariknya. Bahkan Dewa Indra, Dewa Yama, dan Kuera atau Dewa Baruna tidak tahu mantra dari senjata ini. Namun Anda harus menggunakannya hanya untuk melawan petarung angkasa. Pasupatastra tidak boleh dilepaskan pada musuh yang lebih rendah atau bisa menghancurkan ciptaan. Senjata ini dilepaskan oleh pikiran, mata, kata-kata, atau busur. Tak seorang pun di 3 dunia makhluk bergerak ataupun tidak bergerak dapat menahan kekuatannya." Arjuna kemudian mandi untuk penyucian dan berdiri di hadapan Siwa untuk menerima mantra itu. Dewa Siwa pun lalu memberikan senjatanya kepada Arjuna. Ketika para surgawi melihat senjata menakutkan itu berdiri dalam bentuk yang diwujudkan di sisi Arjuna, bumi pun bergetar dan angin kencang bertiup ke segala arah. Ribuan keong dan trompet terdengar bergema di langit. Ini adalah senjata ketuhanan sehingga kepemilikannya membuat Arjuna tak terkalahkan.